Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya ketika kita akan menggunakan aplikasi Word Online. Aplikasi ini sangat praktis, tidak perlu install aplikasi, dan data semuanya sudah ada di cloud. Jadi tidak perlu bawa flash disk, tidak perlu membuka data yang ada di hard disk. Semuanya sudah dilakukan secara online. Baik, caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu tinggal ke office.com ya. Ke office.com, kemudian Bapak dan Ibu tinggal login ya. Tinggal login. Kalau ini saya menggunakan akun SMA Negeri 2 Depok ya. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan akun lain ya, silahkan ya. Nah, kalau misalkan belum punya akun ya silahkan register ya. Registernya bisa di MSN, di Live, Hotmail dan lain-lain. Semuanya itu adalah akun Microsoft dan semuanya itu bisa menggunakan Office Word secara online. Oke, baik. Sekarang saya akan login menggunakan akun institusi saya ya, Sepanji semain2depok.com. Oke, sign in. Setelah sign in kita akan masuk. Nah, ini banyak akunnya. Nah, mau pakai guru inovatif, mau pakai live. Nah, ini gratis. Ya, ini gratis. Ini akun institusi setelah deploy. Ini akun pelatihan guru inovatif dan ini akun institusi Duta Rumah Belajar. Oke, saya menggunakan akun yang Semen 2 Depok ya. Nah, ini kita sign in. Oke. Oke, kita langsung masuk ke Word. Nah, ketika kita akan membuka dokumen baru, di sini sudah ada template ya. Template itu adalah dokumen yang sudah jadi untuk memudahkan kita ketika ingin membuat sebuah dokumen. Ini sudah dalam bahasa Indonesia ya. Ada laporan, ada perencanaan 5 hari, resume, memo, surat lamaran, brosur perjalanan, CV, ya, resume perawat, poster pengingat, dan lain-lain ya. Jadi saya sekarang akan menggunakan surat lamaran saja ya. Surat lamaran kita akan bikin ya. Contohnya surat lamaran. Nah, sudah jadi langsung ya. Ada nama Anda. Sudah ada di sini ya. Contohnya misalkan kita mau mengeditkan nama Anda, kita tinggal klik 2 kali, langsung ketikkan saja di sini. Panji Lesmana. Misalkan alamatnya tinggal diklik juga 2 kali ya. Alamatnya misalkan Jalan Gede nomor 177 ya. Tinggal diganti-ganti saja ya. Kemudian kotanya misalkan Depok 16417. Teleponnya misalkan 0987 123456. Emailnya misalkan sepanji@gmail.com. Kemudian situs webnya ini misalkan sepanjilesmana.my.id. Oke. Ini contoh pengisiannya ya. Nah, ke bawahnya bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Lalu fitur apa saja sih yang ada dalam Microsoft Word Online ini? Yang pertama, kita akan belajar satu-satu ya. Kita akan belajar satu-satu bagian-bagian yang ada di sini. Yang pertama itu ada namanya nama file, dokumen 2. Nah, ini kita klik saja ke bawah, kita beri nama saja, misalkan ini surat lamaran. Kita enter saja. Nah, sekarang sudah berganti namanya surat lamaran dan sudah langsung tersimpan. Nah, bagusnya di Word Online ini ada namanya riwayat versi. Nah, riwayat versi ini
akan mengembalikan, seandainya saya ingin mengembalikan ke dokumen yang lama gitu ya, seperti ini, 2 menit yang lalu, kita tinggal klik saja yang ini ya. Baru saja yang ini, 2 menit lalu yang ini. Dan ini tidak terbatas, kita bisa mengembalikan dokumen ke beberapa hari kemudian, berapa minggu atau berapa tahun ya, selama ini tersimpan di servernya Microsoft gitu ya. Oke, ini saya kembali ke dokumen ya. Jadi ini versi sangat penting ya, riwayat versi. Itu yang pertama yang sangat penting dari Office Word ya. Yang kedua yang lebih penting dari itu adalah adanya kolaborasi Bapak dan Ibu ya. Yaitu di menu ini. Di menu bagikan kita bisa bagikan kepada siapa saja. Ya. Contoh misalkan saya mau membagikannya pada teman saya misalkan namanya Sepanji 2. Nah ini saya bagikan menu. Lalu tinggal kirim. Ya, tinggal kirim. Maka teman saya bisa langsung mengeditnya. Atau bisa juga Bapak dan Ibu bagikannya itu lebih simpel. Jadi tinggal ini kan siapa yang memberi ketahuan dan dapat mengedit ya. Kalau misalkan kalau hanya institusi saja, pengguna di SMA Negeri 2 Depok yang dapat mengedit. Nah, yang lebih simpel itu memang yang ini. Kita klik siapa saja yang memiliki tautan dapat mengedit, kemudian izinkan pengeditan, kemudian terapkan. Nah, kemudian kita tinggal salin tautannya, tinggal disalin, kemudian kita tinggal kasihkan ke orang yang ingin kita bagikan. Ya, ke orang yang kita bagikan ya. Kemudian selain itu, selain model kolaborasi karena keunggulan dari Office 365 atau Word Online ini adalah adanya kolaborasi dengan teman atau rekan lain yang juga bisa bekerja bersama-sama dengan kita ya. Nah, kemudian dalam pengeditan pun ya, kita tuh ada 3 pilihan, bisa mengedit ya, bisa menambahkan komentar ya. Contoh saya mau menambahkan komentar yang bagian ini ya. Nah, komentar baru. Saya akan mention ke Sepanji ya. Sepanji Asmana ya. Ya, tolong isi bagian ini. Kirim. Nah, jadi saya sudah mengirimkan ke Sepanji Lesmana. Dan Sepanji Lesmana ini sudah diberikan akses oleh saya. Karena tadi di luar institusi, tapi kalau dalam institusi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Langsung bisa mention, langsung bisa berikan perintah. Jadi nanti teman saya itu ya, si Sepanji Lesmana ini juga bisa mendapatkan notif bahwa yang bagian ini loh yang harus diedit gitu ya. Yang harus ditambahkan oleh dia gitu. Oke. Terus selain meninjau, kemudian bisa melihat. Ya, ini melihat saja. Nah, ini melihat tampilannya. Begitu. Oke. Kemudian yang juga tidak kalah penting, Bapak dan Ibu di sini ada ribbon ya ini. Kalau misalkan tampilan di Bapak dan Ibu sederhana seperti ini, maka Bapak dan Ibu bisa melengkapinya tampilannya dengan ribbon ini ya. Nah, ketika kita tekan ke bawah, maka tampilannya lebih lengkap. Ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada gaya, ada pengeditan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian fitur yang lainnya selain fitur yang tadi adalah kita juga di sini bisa mengenal berbagai macam fitur ya. Misalkan ini ada Calibri, nah ini bisa diubah fontnya, bisa ke Times New Roman atau ke Wingdings, silahkan gitu ya. Kemudian bisa juga kita menambah ukuran fontnya ya, dibesarkan, dikecilkan, itu mudah ya. Besarkan, dikecilkan. Kemudian formatnya pun di sini mudah, ini bisa di center, rata kiri, rata kanan ya. Rata kanan atau justify atau rata kiri ya.
itu juga sangat sangat bagus seperti halnya Word biasa. Nah, ini juga formatnya silahkan mau diubah seperti apa, mau diubah seperti ini, mau diubah seperti ini, atau mau diterapkan gaya yang lain ya. Yang lainnya silahkan. Normal saja. Nah, dan kita juga bisa kontrol jet undo seperti pada Word ya. Kemudian fitur yang lainnya kemudian ya. Jadi semuanya ini otomatis di-save ya Bapak dan Ibu. Jadi saya barusan melihat contekan apa yang harus saya sampaikan gitu, yang penting-pentingnya. Jadi semuanya ini selalu tersimpan secara otomatis ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir akan kehilangan data karena semuanya itu tanpa kita sadari itu semuanya sudah langsung tersimpan ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ada lagi nih fitur yang lainnya yang tidak kalah menarik ya, yaitu fitur pendiktean ya, fitur pendiktean. Nah, kita bisa mendiktekan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya mau mendikte sebuah kata ya. Misalkan saya tinggal klik saja pendiktean. Which one do you like? Nah, jadi langsung ya, langsung. Nah, ini saya ngomong pakai bahasa Indonesia tapi jadinya bahasa Inggris, jadinya ngaco ya. Kalau tadi pakai bahasa Inggris ya masih ngerti dia, tapi kalau saya pakai bahasa Indonesia jadinya ngaco. Nah, ini ya. Jadi ketika misalkan saya guru bahasa Inggris ya lebih bagus pakai menu pendiktean ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengetik dengan cepat gitu ya, tinggal ngomong saja langsung berubah menjadi teks. Nah, itu fitur pendiktean. Nah, selain fitur pendiktean ada juga yang namanya kebalikannya dari pendiktean, yaitu dari teks ya, dari teks ini, dari yang sudah kita ketik ini, dia bisa berubah menjadi suara. Nah, itu ada di menu tampilan lalu ke pembaca imersif ya. Pembaca imersif. Kita coba ya. Ini kebalikannya dari fitur yang tadi. Ya. Kita coba ya. Coba dari awal di sini. Kita Asep Panji Lesmana. Jalan Gede nomor 177. Depok, 16.417. 0987123445. Nah, jadi ada ya. Terus pilihan suaranya pun bisa diatur ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia baru tersedia yang laki-laki saja. Kecepatan suaranya bisa diatur. Kemudian preferensi membacanya pun bisa diatur. Kemudian, nah ini untuk kata benda, kata kerjakan, kata sifat juga bisa dibedakan sendiri oleh sistem ya. Kalau untuk bahasa Inggris nanti kata-katanya itu untuk kata benda bisa berubah menjadi warna ini, kata kerja bisa warna ini, kata sifat bisa berubah menjadi warna ini. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia belum didukung, ya. Belum didukung. Ini pembaca imersif namanya. Oke, baik kita ke beranda lagi ya. Selain fitur imersif, ada lagi ya. Kita sekarang beralih ke menu view ya, ke menu tampilan, mau ke menu sisipan ya. Ya, di menu sisipan ini juga yang paling menarik ya dari aplikasi Word ini. Kita bisa menambahkan gambar ya, tidak hanya dari file sistem yang ada di kita ya seperti ini. Tapi yang lebih enak lagi,
Kita juga bisa menambahkannya langsung dari internet. Ya, contohnya saya akan menambahkannya langsung dari Bing. Misalkan saya mau menambahkan burung ya, burung, gambar burung. Nah, misalkan ini saya mau tambahkan yang ini, saya tambahkan, saya sisipkan. Nah, ini sudah saya sisipkan dan gayanya itu adalah gaya terbaru dan kekinian dari style yang ada di sini untuk pengeditan gambar. Misalkan ini gambar burung, kita mau buat seperti ini ya, seperti ini tuh kan. Seperti ini atau mode normal biasa juga bisa seperti tadi. Terus kita mau miringkan sedikit seperti ini. Kemudian kita bisa ubah ke tampilan yang lain ya, seperti ini mungkin. Nah, itu bisa ya. Ini tampilan burung ya. Burung. Nah, bisa juga diputar ya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ini bisa, kemudian bisa juga di crop, tinggi lebarnya bisa disesuaikan dan lain-lain. Jadi itu di menu sisipan ya, sisipan Bing ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan tautan, misalkan ini ada domain saya atau website saya, kemudian kita klik saja tautan ya, ketikkan saja alamatnya ini. Oke, maka ketika sudah disisipkan ini nanti bisa langsung mengarah ke website yang kita punya gitu ya. Kemudian ada header dan footer. Nah, header dan footer ini silahkan diisi. Kemudian ada nomor halaman, ada emoji, ya ada emoji seperti chatting WhatsApp ya. Nah, jadi sangat beragam fiturnya ya. Sangat beragam, ini ada di menu sisipan ya. Kemudian kita beralih ke tata letak. Nah, untuk orientasi tata letak, silahkan mau orientasinya landscape, mau orientasinya biasa, ukuran kertasnya silahkan, ada legal, letter, A4, atau custom. Ya. Kemudian untuk referensi, ya silahkan mau menyisipkan catatan akhir. Nah, ini juga ada pencarian cerdas ya. Pencarian cerdas ini misalkan saya mau mencari Depok ya. Depok. Nah, jadi kita kan di sini ada nama kota saya, kota Depok. Kemudian saya di bawah mau menyertakan informasi tentang Depok misalkan. Nah, jadi pencarian cerdas ini kita bisa ini ya, bisa menambahkan langsung ke sini, ke apa? Ke dokumen gitu ya, dari link-link yang ada di sini. Ya, kita tinggal klik saja ini, kemudian sisipkan link atau kutip atau buka. Misalkan kalau saya kutip ya langsung dia. Nah, Kota Depok COVID-19. Ya. Ini adalah menu pencarian cerdas. Oke, kemudian di peninjauan ya di sini ada menu terjemahan, kemudian aksesibilitas, kemudian ada menu komentar baru, perlihatkan lacak perubahan, dan yang lainnya. Saya kira ini menu standar. Kemudian ada tampilan. Ya tadi ini pembaca imersif ya, pembaca imersif, tampilan baca di sini. Nah, ini di tampilan baca di fitur sebelah imersif. Kita bisa mengedit dokumen ini. Misalkan saya mau mengeditnya dengan Microsoft Word. Balik lagi ke tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu di peninjauan itu juga ada di menu tampilan ada zoom ya, zoom navigasi akhir halamannya. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Sudah dibahas yang menu imersif ini, saya kira ya hampir sama tadi dengan yang awal.
Oke, kemudian ada juga yang mungkin belum saya jelaskan itu, saya akan coba cari tahu dulu tadi apa yang belum saya jelaskan ya. Referencer, smart lookup, itu sudah tadi ya. Kemudian review itu editor. Ya, hampir semuanya sudah saya jelaskan. Pada intinya keunggulan utama yang ditawarkan dari Office 365 Word Processor ini atau Word Online ini adalah bahwa segi kemudahan akses dan kolaborasi dengan rekan atau dengan orang lain. Jadi kalau itu belum didapatkan di versi Word yang offline ya karena memang teknologi semakin berkembang. Saat ini kan teknologi cloud yang kita bisa mengakses data kita di mana saja dan kapan saja. Nah, itu sudah diimplementasikan dalam aplikasi Word Online ini. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ulasan aplikasi Word Online ini ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel ini. Karena like dan subscribe Anda itu adalah penghargaan besar buat kami untuk mengembangkan konten lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.